Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi di workshop Sistem Informasi Berbasis Web. Pada siang hari ini kita akan berbicara dengan senior rekan-rekan atas nama Mas Octavian Yuda Mahendra. Nah, Mas Octavian ini sekarang semester 8. Nah, sebelumnya juga terlibat di workshop dan baru saja menyelesaikan Merdeka Belajar di Clean Academy. Nah, beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Mas Octavian terkait aktivitas Mas Octavian di dalam Clean Academy alias Merdeka Belajar. Spesifiknya Mas Octavian ikut di studi independen. Nanti Mas Octavian akan share bagaimana project flow yang kita lakukan di perkuliahan ternyata juga identik dengan yang dilakukan di Clean Academy. Nah, semoga nanti video ini bisa memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran kita selama satu semester ke depan, terutama nanti ketika rekan-rekan sudah sampai di project. Di project nanti kalau melihat di RPS, maka rekan-rekan akan memulai di pekan ke-10 ya Pak Uda. Kita akan mulai di pekan ke-10. Nah, oke teman-teman, ini Mas Octavian sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Mas Octavian akan bercerita dan juga mendemokan beberapa hal terkait project flow yang dilakukan Mas Octavian sepanjang melaksanakan Merdeka Belajar di Clean Academy. Oke teman-teman, demi persingkat waktu, sudah siap ya Mas Octavian ya? Kita akan langsung mendengarkan Mas Octavian menceritakan bagaimana project flow yang ini sebenarnya project flow ini yang kita terapkan juga di dalam perkuliahan kita. Oke, silakan Mas Octavian, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hafid, pada Bapak Wiryawan dan Pak David untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan project flow yang diterapkan di dalam workshop di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Langsung saja. Di dalam project flow ini kita akan membahas yang pertama yaitu tech stack yang akan kita gunakan dalam membangun suatu project. Yang kedua yaitu aktivitas yang kita lakukan selama mengerjakan project. Selanjutnya ada project flow, yaitu step yang akan kita ambil dalam membangun sebuah project. Dan yang terakhir itu ada documentation, yaitu beberapa dokumen README atau handbook atau biasa disebut dengan manual book seperti itu. Langsung saja, untuk yang pertama, untuk tech stack-nya yang akan digunakan. Tech stack yang akan digunakan di sisi front end yaitu menggunakan Bootstrap CSS. Selanjutnya di sisi back end akan menggunakan Laravel. Untuk di sisi mobile akan menggunakan Flutter. Selanjutnya untuk desain UI UX itu akan menggunakan Figma. Kemudian di sisi database, untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL. Kemudian untuk DBMS atau database management system-nya menggunakan PHP-MyAdmin. Untuk melakukan kolaborasi dengan tim atau kelompok, untuk project collaboration-nya menggunakan GitHub. Selanjutnya untuk collaboration dalam hal komunikasi menggunakan Discord. Untuk di sisi pencatatan atau notes atau seperti project progress, di sini kita akan menggunakan Notion. Kemudian aktivitas yang akan dilakukan selama mengerjakan project ada 9 aktivitas. Yang pertama analisa tim, kemudian ada project briefing, sprint planning, group work session, daily stand up. Selanjutnya ada sprint retrospektif atau sprint review. Kemudian ada project review, product handover, dan project showcase. Langsung saja untuk project flow-nya. Yang pertama yaitu team analyze. Di sini ada 2 aktivitas. Yang pertama yaitu kita akan menyusun daftar dari tim kita.
Jadi di dalam aktivitas ini kita akan membagi masing-masing tim kita itu berdasarkan stack yang akan diambil. Contohnya ada product owner, product manager, UI UX, front end, back end, mobile, DevOps, tim database, dan quality assurance atau quality control. Selanjutnya setelah kita membuat list tersebut, kita akan menentukan setiap level dari membernya atau setiap anggota dari kelompoknya. Contohnya ada beginner, intermediate, expert, dan pro. Selanjutnya untuk aktivitas project briefing, di sini kita yang pertama akan melakukan analisa masalahnya. Jadi untuk mengerjakan suatu project, kita harus tahu terlebih dahulu apa masalah yang akan kita selesaikan atau kita solve. Setelah itu, setelah kita analisa masalahnya, kita harus tahu dari masalah tersebut dampaknya itu seperti apa. Selanjutnya kita buat solusinya untuk mengatasi dampak tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membuat user story. Jadi kita akan mendefine suatu fiturnya atau mendefinisikan fitur berdasarkan user story yang dibuat. Jadi user story ini nantinya akan menentukan fitur apa saja yang akan kita buat. Kemudian kita harus membuat timeline juga untuk tim. Di sini untuk timeline ini tidak terpacu pada deadline yang diberikan oleh dosennya nanti. Jadi kita bisa membuat timeline juga tersendiri untuk kelompok kita atau tim kita. Jadi dimulai dari start pengerjaan project, terus kemudian pengerjaan dan deadline-nya sendiri. Selanjutnya untuk sprint planning, yang pertama itu kita akan membuat Kanban atau product backlog, yaitu berdasarkan dari user story yang telah kita buat. Jadi setelah kita membuat user story tadi kan masih berupa seperti kalimat cerita seperti itu dari beberapa fitur yang akan dibuat. Nah kemudian kita akan memecahnya lebih detail dengan Kanban atau backlog itu tadi. Selanjutnya kegiatan selanjutnya yang kita lakukan adalah membagi tugas yang telah kita buat tadi dari backlog itu untuk diserahkan kepada masing-masing anggota. Dan jangan lupa di sini untuk pembagian tugasnya itu berdasarkan level dari setiap anggotanya tadi. Jadi misalkan untuk beginner, level beginner, jadi nanti akan dapat tasknya itu yang easy seperti itu. Nah kemudian untuk expert mungkin akan dapat task itu yang hard seperti itu, dan selanjutnya. Nah ini untuk kegiatan harian itu dinamakan group work session. Secara garis besar ada 3 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama yaitu meeting dan discussion untuk rutin setiap harinya. Kemudian untuk pengerjaan tasknya, dan yang terakhir yaitu ada log atau pencatatan kegiatan kita selama melakukan group work session. Jadi untuk lognya ini sendiri terdiri dari progress projectnya masing-masing individu, kemudian blockers atau seperti halangan yang dihadapi selama mengerjakan task tersebut, dan action plan. Jadi action plan ini bagaimana cara kita untuk mengatasi blockers yang kita hadapi dalam mengerjakan task itu. Selanjutnya ada kegiatan daily stand up. Nah ini bisa setiap hari atau diadakan 2 kali dalam seminggu. Nah ini tergantung kesepakatan dari tim. Untuk daily stand up ini biasanya dilakukan bersama dengan mentor atau dosen mata kuliah pengampu seperti itu. Di sini secara garis besar sama seperti group work session. Nah di sini ada penyampaian dari progress projectnya, kemudian ada penyampaian blockers dan action plan yang akan dilakukan untuk mengatasi blockersnya tadi. Dan di sini juga ada log dari kegiatan daily stand up-nya. Namun untuk log yang di kegiatan daily stand up ini berdasarkan tim. Jadi bisa juga rangkuman dari log yang per individu tadi di group work session ini akan dirangkum menjadi log daily progress, blockers dan action untuk di daily stand up-nya.
Selanjutnya, setelah kita melakukan pengerjaan project selama satu sprint, di sini akan diadakan sprint retrospektif atau sprint review. Nah, untuk kegiatan ini kita akan didampingi juga oleh dosen pengampu mata kuliah. Kegiatannya itu ada penyampaian progres projectnya, kemudian ada fitur testing. Jadi setiap fitur yang sudah kita kerjakan akan ditesting dan akan dicoba juga oleh dosennya. Kemudian ada pencatatan kesimpulan tentang task yang belum dikerjakan itu apa. Jadi setelah kita tahu task apa saja atau fitur apa saja yang belum dikerjakan atau belum selesai, nantinya akan dikerjakan di dalam sprint berikutnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk update Kanban atau backlognya. Jadi dari to do atau Kanban, maksudnya backlog itu nanti akan dipindah ke dalam code review atau in preview atau apa nanti disebutnya, atau mungkin nanti jika selesai di review maka akan pindah ke tahap done atau selesai. Selanjutnya ada kegiatan project review. Di sini akan dilakukan review dari setiap fitur. Nah, untuk project review ini akan dilakukan apabila project ini telah selesai dikerjakan semua. Maksudnya untuk semua sprintnya telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada fixing minor bug. Jadi jika ada bug atau error yang kecil atau disebut dengan minor, itu masih bisa dikerjakan. Tetapi untuk bug yang major atau besar, itu disarankan untuk dikerjakan setelah project ini selesai atau nanti ada pengembangannya, seperti itu. Selanjutnya untuk tahap terakhir dari pengerjaan projectnya itu ada kegiatan yang namanya product handover. Jadi di sini untuk setiap tim atau stacknya itu akan membuat sebuah file readme atau bisa juga manual book atau handbook, seperti itu. Nah, jadi nanti ada petunjuk untuk penggunaan aplikasi yang telah kita buat atau project yang telah kita buat. Jadi untuk handover atau penyerahan kepada klien atau nanti selesai project itu untuk pengembangan selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh developer lain. Nah, developer lain itu biar tahu gitu fungsi dari setiap yang kita buat di dalam fiturnya itu. Atau mungkin nanti handover langsung ke pengguna. Jadi pengguna itu tahu bagaimana cara penggunaannya melalui handbook ini atau manual book itu. Dan yang terakhir ada project showcase atau yang biasa kita lakukan di TI itu exhibition project ya. Jadi di sini kita memamerkan atau mempresentasikan project yang telah kita buat, seperti itu. Dan dalam catatan tanpa ada error, seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh documentation untuk file readme seperti itu. Di sini biasanya untuk sebuah project ada beberapa page atau ada beberapa stack di dalam sebuah tim. Di sini ada contohnya untuk backend, DevOps, main dan mobile. Untuk admin dan main ini nantinya akan dijadikan satu. Nah, untuk contoh dari documentation dari backend, contohnya seperti ini. Di sini untuk file readme biasanya terdiri dari kontennya atau daftar isi dari file readme-nya itu tersendiri. Kemudian ada teknologi stack yang kita gunakan. Kemudian ada project struktur. Selanjutnya ada prerequisites dan deployment, seperti itu. Contohnya untuk di sisi backend seperti ini, dibangun dengan Node.js, MySQL untuk sisi database dan menggunakan npm. Nah, kemudian untuk project struktur di sini kita akan membuat seperti layaknya guideline untuk developer selanjutnya yang akan mengerjakan, seperti itu. Jadi untuk struktur foldernya yang sudah kita kerjakan itu akan dijelaskan di sini. Selanjutnya untuk penggunaannya atau getting start projectnya kita akan jelaskan juga, misalkan untuk instalasi npm-nya, environment variabelnya, kemudian untuk melakukan migrasi database, seperti itu.
Nah, di sini juga untuk deployment kita harus menampilkannya juga penggunaannya. Selanjutnya untuk penggunaan dari Notion, nah di sini saya contohkan project saya yang saya kerjakan di Glints Academy untuk kegiatan praktik kerja lapang saya. Jadi di sini sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Di awal kita akan menjabarkan atau mendefinisikan apa saja level untuk setiap membernya. Jadi contohnya di sini ada level beginner, intermediate, expert, dan pro. Jadi di sini untuk level itu tergantung kepada skill masing-masing anggota timnya. Kemudian level tersebut akan diimplementasikan di Kanban-nya. Jadi untuk pengerjaan project-nya atau task-nya seperti itu. Jadi untuk beginner dia akan mendapatkan task yang easy, intermediate akan mendapatkan task yang levelnya medium, dan seperti itu selanjutnya. Jadi contohnya di sini dari namanya dari anggota timnya. Nah ini level dari atau skillnya itu seperti apa didefinisikan, kemudian role-nya sebagai apa, kemudian di sini untuk Kanban-nya atau pembagian tugasnya bisa dilihat seperti ini. Jadi untuk level easy atau task yang levelnya itu easy, itu dia akan mendapatkan deadline selama 1-2 hari pengerjaan. Untuk medium 2-3 hari. Nah, ini fleksibel tergantung kesepakatan kelompok atau tim dan bergantung kepada lamanya sprintnya seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada dari role-nya, dari page yang akan dikerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk di Kanban sendiri atau di backlog, ini kita akan membaginya menjadi 3 step. Yang pertama yaitu in progress, yaitu fiturnya ini sedang dikerjakan. Dan yang kedua ada code review. Nah, code review ini akan dilakukan oleh reviewer yang bertindak sebagai reviewer. Dalam pengalaman saya kemarin yaitu dari project manager. Kemudian setelah code-nya ini lolos testing, akan pindah ke tahap complete atau done seperti itu. Kemudian untuk contoh dari notes untuk ini group work session dan daily stand up, di sini saya coba perlihatkan salah satu contohnya. Nah, sebentar. Nah, jadi untuk notes group work session, contohnya seperti ini. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, kemudian blockersnya itu apa, dan action plan-nya untuk mengatasi blockers yang dihadapi itu seperti apa. Pun sama dengan yang di daily stand up. Yang di daily stand up ini sama, hanya saja kita rangkum dari notes yang individu tadi ke notes untuk mentornya atau dosennya. Jadi yang kita lakukan kemarin itu apa, terus yang kita kerjakan hari ini apa, blockersnya apa, atau action plan-nya itu seperti apa. Kemudian untuk testing tadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini coba saya kembali ke Kanban-nya. Nah, di sini kan dari code review. Nah, ini nanti untuk project manager atau product owner nanti yang ini mau ditentukan untuk reviewernya atau mau di review bersama itu bisa. Untuk formatnya saya contohkan seperti ini. Jadi untuk di page main ini dites berdasarkan fiturnya. Nah, kemudian masuk ke dalam subfiturnya didefinisikan juga. Kemudian case yang akan kita uji itu seperti apa. Salah satu contohnya untuk login, apabila email dan passwordnya benar, itu hasilnya seperti apa dan statusnya akan pas. Kemudian contoh selanjutnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk project collaboration-nya kita akan menggunakan GitHub. Di sini saya akan beri contoh untuk di GitHub-nya.
kita akan mempunyai beberapa repository. Saya contohkan untuk pengembangan di sisi website. Nah, di dalam repository website ini nantinya kita tidak hanya akan menggunakan satu branch master, tapi kita akan menggunakan beberapa branch dari setiap masing-masing individu. Jadi saya contohkan untuk branch individunya seperti ini. Nah, kemudian seperti biasa untuk kegiatan commit, pull atau push di dalam GitHub masing-masing branch itu sama. Nantinya akan dibedakan sebelum kita commit ke dalam branch master, kita akan melakukan pull request terlebih dahulu untuk melakukan merge ke masternya. Sini akan saya tampilkan salah satu contoh pull requestnya. Di sini dikarenakan semua pull requestnya sudah ter-ACC atau sudah solve. Nah, di sini akan masuk ke dalam yang close. Saya contohkan salah satu, mungkin yang dari saya, dari branch milik saya. Nah, di sini teman-teman akan bisa lihat juga untuk commits yang telah kita lakukan. Kemudian di sini untuk pull requestnya, datanya apa saja yang telah kita buat, kemudian testing dari lokal atau dari device kita sendiri. Contohnya seperti ini di screenshot seperti itu. Nah, dan juga kita harus melakukan checklist untuk guideline seperti ini. Nah, di sini untuk pull request nantinya sebelum di ACC oleh PM atau PO, di sini kita juga bisa melakukan chat seperti ini. Nanti mungkin ada beberapa revisi, nanti di sini PM atau PO akan langsung mencantumkan dan kita juga langsung bisa merevisinya. Nah, untuk yang melakukan merge commit ke dalam master, nah itu yang berhak yaitu di sisi project manajernya atau di PO-nya itu nanti sesuai yang ditugaskan. Seperti itu. Oke. Ya, Mas Yuda, terima kasih banyak atas sharingnya. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya supaya lebih jelas, bisa minta tolong kembali ke presentasinya dulu. Oke. Tadi kalau saya tidak salah ada presentasi yang terkait dengan tahap-tahapan itu Mas, yang ada berapa poin. Nah ya, jadi di sini dari slide presentasi Mas Yuda yang ini, saya harap nanti teman-teman bisa melaksanakannya sampai di tahap project showcase ya teman-teman ya. Nah, yang untuk poin 1 sampai poin 7 ya, mungkin itu kurang lebih teman-teman sudah mengetahui bahwasannya itu adalah merupakan salah satu metode SDLC yang sudah pernah teman-teman dapatkan ya, yang sudah teman-teman terima materinya, yaitu metode Scrum ya. Di sana ada sprint planning, kemudian sprint retrospektif, dan juga sprint review ya. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa melaksanakan. Nah, pertanyaan dari saya ke Mas Yuda, mungkin bisa contohkan ya untuk yang GWS group work session, itu bisa diberikan contoh detailnya, kira-kira apa yang dilakukan kemarin, apa yang dilakukan hari ini. Tadi saya simak, itu sangat menarik sekali. Nanti mungkin bisa dicontohkan contoh penjelasannya itu seperti apa, apakah ada template-nya, kemudian ada bentuk bakunya atau gimana. Saya minta tolong dicontohkan. Jadi teman-teman di saat melaksanakan atau melakukan group work session ini, GWS ini, itu bisa mengerti detailnya seperti apa. Baik Pak Wir, untuk group work session atau GWS-nya ini akan dilakukan setiap hari, tapi ini tergantung juga kepada teman-teman, Sabtu Minggu mau dimasukkan juga atau tidak, atau sesuai hari kerja Senin sampai Jumat.
Untuk kegiatannya sendiri di group work session itu detailnya seperti yang ada di layar, yaitu ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, melakukan meeting dan discussion. Jadi setiap hari kita akan melakukan diskusi bersama atau koordinasi dengan antar anggota dalam satu tim. Biasanya terkait dengan technical project-nya atau pengerjaannya seperti itu. Mungkin dari anggota A itu dia ada kesulitan untuk mengerjakan fitur apa seperti itu. Mungkin dari anggota B atau si B itu bisa memberikan solusi untuk si A ini menyelesaikan tugasnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melakukan pengerjaan tugas bersama, tapi perlu digarisbawahi untuk pengerjaannya ini kembali kepada masing-masing individunya itu yang telah ditugaskan di awal. Nah, selanjutnya di sini ada log untuk daily-nya, untuk progress daily-nya, kemudian blockers dan action akan saya contohkan di Notion-nya. Nah, jadi di sini untuk format dari catatan harian untuk group work session, di sini salah satu contohnya seperti ini. Untuk format atau format baku seperti itu, di sini ada judul dari note GWS-nya, kemudian kita cantumkan juga untuk tanggalnya. Nah, di sini untuk di Notion kita akan bisa tracking juga kapan catatan ini dibuat, kemudian partisipannya oleh siapa, dan mungkin nanti yang create bisa dari sisi dosen atau dari mahasiswanya. Selanjutnya untuk format bakunya seperti ini. Apa yang kita lakukan hari ini kita tuliskan. Mungkin hari ini contohnya saya mengerjakan fitur login seperti itu, atau mungkin dari hal yang paling kecil, hari ini saya telah menyelesaikan layout untuk untuk halaman register seperti itu. Itu bisa masuk ke progress project-nya untuk setiap individu. Kemudian untuk blockers, kalau misalkan dalam pengerjaan layout halaman register, saya mengalami blockers pada responsif halaman, itu boleh dituliskan di sini. Contohnya, saya mengalami hambatan dalam mengerjakan responsif layout pada halaman register seperti itu. Nah, tetapi apabila kita menuliskan di dalam notes blocker ini, kita juga harus tahu bagaimana action plan untuk solving atau menyelesaikan blockers yang kita hadapi tadi. Contohnya, untuk mengatasi blockers pada halaman register dalam case responsif layoutnya, nah kita bisa menyantumkan seperti ini contohnya. Untuk mengatasi blockers responsif layout, saya akan mencari referensi pada halaman dokumentasi yang dibuat oleh Bootstrap seperti itu. Untuk detail GWS-nya seperti itu, Pak Wir. Oke, terima kasih Mas Yuda ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini merupakan satu tahap yang penting menurut saya karena biasanya teman-teman dalam mengerjakan proyeknya ini di tahap GWS ini sering tertinggal ya. Jadi letak kolaborasinya teman-teman bekerja secara kelompok itu ada di GWS-nya ini. Jadi bagaimana teman-teman saling bertukar pikiran, kemudian saling sharing mengenai pengalaman ngodingnya. Kalau yang di daily stand up-nya itu mungkin teman-teman ya sudah bisa kerja masing-masing ya. Nah, pada saat di GWS ini semua permasalahan yang teman-teman temukan, semua mengenai blockers yang teman-teman hadapi itu bisa di-sharing di sini ya. Jadi saya harap teman-teman di tahap group work session ini ya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin dari saya itu saja. Silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih Pak Wir atas note-nya ya. Itu memang pelaksanaan kita, dan memang kami menyadari ini cukup struggle buat teman-teman ya, utamanya masih belajar, tetapi ternyata
bekal atau pengalaman bekerja sama di dalam mengembangkan satu aplikasi secara bersama-sama dalam satu tim itu ternyata berdampak besar, utamanya nanti kalau teman-teman terjun ke dunia industri ya. Karena ini rekan kalian Mas Octavian ini ternyata mengalami simulasi apa yang dilakukan di industri. Kebetulan mereka jadi mentornya dari backendnya Bukalapak, Tokopedia ya, backendnya Tokopedia. Sehingga insya Allah apa yang dialami oleh Mas Octavian dan teman-teman di Merdeka Belajar di Clean Academy itu sangat mirip dengan yang dialami di industri, walaupun memang skup kompleksitasnya yang berbeda, tetapi secara step by step, secara pekerjaan dan lain sebagainya kurang lebih sama. Nah, termasuk Mas Octavian cerita juga waktu ujian PKL saat itu ya, ujian untuk mendapatkan nilai PKL. Nah, karena hal yang sangat berbeda ketika berada di Clean Academy adalah pressure yang kuat. Nah, sedangkan teman-teman ketika di kuliah pressure-nya sangat minim ya, sehingga pressure-nya ditentukan biasanya oleh tim sendiri. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman yang itu Mas Octavian bisa sedikit cerita, Mas Octavian, terkait bagaimana ketatnya penyelesaian sebuah task di Clean Academy atau waktu ikut Merdeka Belajar. Silakan. Baik Pak, terkait dengan pressure-nya itu, saya kembali ke Kanban-nya terlebih dahulu. Di dalam Kanban-nya itu tadi, di sini kan kita sudah ditentukan di awal untuk level masing-masing member atau anggota, itu kan sudah ditentukan level skill-nya bagaimana. Di sini di Kanban-nya sesuai dengan levelnya tadi kita akan mendapatkan timeline pengerjaan. Misalkan untuk yang hard, fitur yang tipenya itu hard, itu biasanya akan memakan waktu 3-5 hari. Jadi catatannya seperti itu. Nah, untuk kebetulan waktu saya PKL di Clean Academy, untuk satu sprintnya itu 1 minggu. Tetapi di sini untuk task yang saya dapatkan itu rata-rata di level hard. Jadi benar-benar kita itu mau tidak mau dalam waktu 3 atau sampai 5 hari itu harus selesai. Nah, itu untuk task yang hard seperti itu. Jadi selain untuk pengerjaan tasknya, di sini kita juga di pressure buat daily lognya. Jadi setiap hari kita itu harus ada progres. Jadi kita tidak bisa untuk mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan di akhir timelinenya itu. Nah, misalkan di hari awal atau di 1 atau 2 hari awal saya belum mengerjakan atau tidak ada progres, berarti di sini untuk sisa timelinenya kan sisa 1 sampai 2 hari lagi. Nah, padahal itu task yang kita dapatkan adalah hard. Nah, jadi untuk di dunia industri pun nantinya kita akan yang sering mengalami itu manajemen waktunya harus benar-benar bagus. Jadi kalau memang kita diberi tugas untuk fitur yang hard seperti itu, maka kita akan coba push di awal terlebih dahulu. Kita ambil timeline yang awal. Nah, ini contohnya yang di hard 3 hari. Jadi kita coba di awal itu menyelesaikan fiturnya dalam waktu 3 hari seperti itu. Oke, Mas. Selanjutnya monggo Mas David sekarang. Nah, di sini ingin saya menanyakan bagaimana penentuan level dari setiap tim itu tersebut, apakah ditentukan oleh PM sama PO atau dalam tahap mengaku sendiri saya levelnya segini. Itu bagaimana proses tim analisisnya? Baik Pak David, untuk penentuan level masing-masing anggota dalam satu kelompoknya itu biasanya si PM atau PO itu sudah tahu skill dari anggotanya. Jadi si PM ini dan si PO ini harusnya sudah tahu bagaimana, misalkan si A ini skillnya bagaimana, si B ini bagaimana. Nah, di awal mungkin dari PM atau PO itu bisa assign dari setiap
anggotanya levelnya itu apa seperti itu. Tapi ini opsional, jadi setiap anggotanya itu juga bisa merubah. Jadi misalkan mungkin level yang diberi oleh si PM atau PO itu terlalu tinggi, misalkan si A itu mendapatkan levelnya itu expert, padahal si A itu merasa dirinya masih level intermediate seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi opsional. Jadi bisa ditentukan oleh PM atau PO, tapi dari sisi individual itu juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Halo. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang menarik Pak Wir, memang. Ya, ini memang yang kita susun di mata kuliah itu, kita selama ini memang berkomunikasi dengan industri. Nah, memang pengalaman yang seperti Mas Octavian alami ini bisa menjadi penguat bahwa kurikulum yang kita angkat di workshop utamanya itu memang merefleksikan kebutuhan di industri. Tetapi memang rekan-rekan mahasiswa ya, beberapa hal yang tadi rekan-rekan sampaikan, kami harap ya, dosen pengampu harap nanti teman-teman bisa mengimplement di dalam proyek kalian selama 1 semester ini. Utamanya kalau rekan-rekan lihat di RPS, maka nanti rekan-rekan ada waktu dari pekan ke-10 sampai pekan ke-15. Artinya rekan-rekan ada 5 waktu sepanjang 5 pekan. Nah, 5 pekan itu kalau rekan-rekan nanti manage dengan baik, maka rekan-rekan bisa menyelesaikan proyek itu insya Allah juga dengan appropriate ya, dengan optimal. Nah, sehingga dari Mas Octavian kita belajar banyak hal. Ternyata kalau di industri pengerjaan itu hanya hitungan hari. Kalau rekan-rekan mungkin kalau pengerjaan bisa sepekan sampai 2 pekan, di sini pengerjaan bisa sangat mepet sekali. Dan biasa untuk sekali bekerja ya, masuknya Senin sampai Jumat atau 5 hari kerja dalam sepekan, mereka bertemu dari jam 8 ya, jam 8 sampai kadang jam 11 malam. Itu setiap hari. Nah, karena seperti itu perjuangannya, maka produk-produk yang dihasilkan kalau di industri ya, saudara bisa lihat produk-produknya ya. Seperti Tokopedia itu produknya sangat luar biasa ya, kompleks sekali. Nah, Pak Hafid harap ini jadi penyemangat buat rekan-rekan jadi belajar di Politeknik Negeri Jember ini, utamanya di workshop teman-teman bisa merasakan iklim yang ada di industri, sebagian kecil iklim yang ada di industri. Nah, insya Allah ke depan hal-hal yang rekan-rekan pelajari di workshop ini bisa bermanfaat, tidak hanya di kuliah tapi juga nanti pasca kuliah ketika rekan-rekan terjun ke dunia kerja. Oke, mungkin itu ada tambahan dari Pak Wir atau Mas David? Sampun. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Octavian sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Ini masih opening, nanti rekan-rekan mahasiswa kita akan undang lagi mas-mas dan mbak-mbak kalian yang sudah semester tinggi yang menjelang lulus. Kita akan tanya tentang pengalamannya ketika PKL, ketika mereka ikut, ketika belajar dan sebagainya, sehingga hal yang mereka dapatkan di PKL ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi pengalaman yang walaupun rekan-rekan tidak alami secara langsung, dan ujung-ujungnya sama ya, teman-teman punya pengalaman yang lebih lengkap untuk menyongsong masa depan. Oke, baik, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk terus stay tune di channel kita belajar bersama. Terus jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, sekarang Omicron sedang tinggi yang meningkat, tetap jaga prokes dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Octavian. Kami akhiri podcast video. Ya video siang hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.